Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Para pandit luar negeri kompak bongkar aib Bahrain rampok kemenangan timnas Indonesia. Pelatih Cina respon kombinasi skuad Garuda racikan STY, alarm akumulasi, 7 punggawa Garuda terancam absen di laga berikutnya. Bukan hanya wasit, panpel Bahrain terbukti rugikan timnas Indonesia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alarm akumulasi, 7 punggawa Garuda terancam absen di laga berikutnya. Terdapat 7 pemain timnas Indonesia yang sejauh ini terkena kartu kuning di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini jadi alarm agar tak terkena akumulasi kartu. Sebab jika satu pemain mendapatkan kartu kuning dalam 2 laga berbeda, maka yang bersangkutan dilarang bermain pada pertandingan berikutnya. Adapun pemain yang sudah mengantongi kartu kuning adalah Kelvin Verdong, Muhammad Ferrari, Martin Pas, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Kelvin Verdong dan Muhammad Ferrari serta Martin Pas diganjar kartu kuning saat menghadapi Arab Saudi, yakni pada matchday pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Justin Hubner adalah satu-satunya pemain skuad Garuda yang mendapatkan kartu kuning. Ia diperingatkan wasit saat timnas Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Kemudian, Oratmangun, Marcelino, dan Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan melawan Bahrain. Sebagai catatan, nama Ivar Jenner tercatat menerima kartu kuning dalam laporan pertandingan, namun namanya tak tercatat mendapatkan kartu kuning di situs resmi kualifikasi Piala Dunia. Alhasil, 7 pemain itu harus lebih berhati-hati terhadap peringatan yang diiringi kartu kuning dalam pertandingan lawan Cina mendatang. Sebab mereka beresiko absen dalam laga selanjutnya kontra Jepang, yakni pada kesempatan berikutnya 15 November. Pelatih Cina respon kombinasi skuad Garuda racikan STY. Pelatih timnas Cina Branko Infankovic tampak ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang banyak diperkuat oleh pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan Belgia. Padahal Cina sendiri berada di peringkat 91 dunia, sementara timnas Indonesia masih menempati ranking 129. Alasannya ialah tim naga menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan. Dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen grup C. Sementara timnas Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jesus dan kawan-kawan juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Karena itulah Branko Infankovic tak mau menganggap remeh tim merah putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga punya tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh, ujar Branko Infankovic. Saat ini skuad Garuda sendiri berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, persis di atas Cina yang sama sekali belum mendapatkan poin. Hilgers dan kolega sementara memiliki 3 poin dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain yang duduk di urutan 2 hingga 4. Para pandit luar negeri kompak bongkar aib Bahrain rampok kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia yang dirampok Bahrain masih mengundang reaksi banyak para pandit sepak bola di luar negeri. Bukan tanpa alasan, keputusan dari wasit yang memimpin yakni Ahmed Alkaf dinilai merugikan timnas Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh pengamat bernama Sahil, Rai, dan Roy dari kanal YouTube International Soccer Break.
Mereka mengatakan jika penampilan luar biasa dari Indonesia di laga menghadapi Bahrain, di mana pasukan Garuda hampir mencuri 3 poin. Pada kesempatan ini, salah satu pengamat sepak bola bernama Sahil juga mengatakan jika sebelum pertandingan masyarakat Indonesia mungkin akan senang jika timnya mencuri 1 poin dari Bahrain. Tapi setelah melihat pertandingan, menurut Sahil timnas Indonesia benar-benar dirampok di laga tersebut. Pernyataan ini pun langsung disambut oleh pengamat lainnya yang setuju jika timnas Indonesia dirampok di laga itu. Sejujurnya, saya tidak mengerti, saya merasa 6 menit berarti 6 menit. Benar dan mungkin sedikit tambahan, tetapi bagi saya itu berlangsung terlalu lama dan seperti keuntungan kandang bagi Bahrain. Sambung salah satu pengamat. Bukan hanya wasit, panpel Bahrain terbukti rugikan timnas Indonesia. Timnas Indonesia ternyata tak hanya dizalimi oleh wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan kontra Bahrain. Pasalnya, skuad Garuda juga dilarang menyapa supporter yang hadir langsung di stadion usai laga. Ya, sebagaimana diketahui usai pertandingan terjadi ketegangan antara timnas Indonesia dan beberapa orang dari pihak Bahrain. Setelah pertikaian itu reda, timnas Indonesia menjalani kebiasaan mereka dengan menyapa penonton ke tribun. Kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia ini pun ternyata harus diganggu dengan panitia pelaksana pertandingan Bahrain yang justru menghalangi skuad Garuda untuk menyapa penggemar. Momen itu terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok OneFootball14_ yang diunggah ulang oleh akun X Anita Volati ID. CIZ sempat memimpin rekan-rekannya berjalan menuju tribun penonton yang diisi oleh supporter timnas Indonesia. Namun belum sampai ke arah tribun, sekelompok petugas menahan para punggawa tim merah putih. Bahkan Nadeo Argawinata sempat bersih tegang untuk tetap memaksa menyapa penggemar. Tak ada alasan jelas kenapa skuad Garuda tidak diizinkan untuk berpamitan dengan supporter Garuda. Padahal hal itu telah menjadi kebiasaan sakral bagi timnas asuhan Sintayong kepada Garuda fans yang telah hadir mendukung dimanapun timnas Indonesia bertanding. Satu hal yang pasti, hal itu juga semakin membuktikan bahwa Bahrain tidak layak mendapatkan respect sebagai tuan rumah. Telah merugikan dan kurang memberi kenyamanan, membuat para supporter tanah air akan membalas dendam di GBK mendatang.